Banyak orang bangga pas denger Indonesia jadi rebutan dunia. Tapi buat gue, itu adalah mimpi buruk yang baru dimulai. Selama ini kita pengen jadi pemain besar kan? Nah, sekarang keinginan itu dikabulin, tapi dengan harga yang mahal banget. Dunia naruh beban yang luar biasa berat di pundak kita, mulai dari energi hijau sampai keamanan laut. Masalahnya cuma satu, kita siap nggak? Karena di panggung ini nggak ada ruang buat latihan. Sekali kita meleset, dunia bakal jatuh bareng kita. Ini bukan soal pujian, ini soal tekanan yang bikin sesak napas. Di video kali ini gue bakal bahas, jika Indonesia salah langkah apa yang terjadi pada dunia. Jadi tonton videonya sampai habis karena kalian gak bakal percaya ini. Kalian tahu, ternyata banyak negara yang sangat bergantung pada Indonesia. Singapura hampir 95% listriknya bergantung pada gas alam dari Natuna dan Kepulauan Riau. Timor Leste mengimpor lebih dari 70% kebutuhan pokoknya dari Indonesia, hingga warganya berobat dan berbelanja ke Kupang dan Bali. Di perbatasan Papua Nugini, warganya bahkan bertransaksi dengan rupiah karena barang dari Indonesia jauh lebih murah. Malaysia dan Brunei bergantung pada jutaan tenaga kerja Indonesia di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Posisi Indonesia sekarang sangat penting soal nikel. Dunia lagi gila-gilaan mau pindah ke kendaraan listrik dan kuncinya ada di bawah tanah kita. Masalahnya, dunia nggak cuma sekadar minta, tapi mereka menekan kita buat nyediain barang itu secepat mungkin, semurah mungkin, dan dengan standar mereka yang super ketat. Gue mau kalian bayangin, ketika semua pabrik mobil raksasa di Jerman, Amerika, atau Cina bergantung sama tanah kita, itu bukan cuma soal duit, itu soal ekspektasi yang berat banget. Kalau kita gagal nyuplai atau kebijakan kita berubah sedikit aja, industri otomotif dunia bisa goyang. Tekanan ini bikin kita nggak punya ruang buat santai, karena mata seluruh investor global lagi melotot ke arah kita. Nungguin apakah kita bisa mainin peran ini dengan benar, atau malah bikin kacau pasar dunia. Terus tekanan ini makin jadi beban pas kita mutusin buat nggak cuma jual tanah mentah, tapi mau bikin barang jadi di sini, alias hilirisasi. Lu tahu nggak resikonya? Negara-negara maju yang biasa beli murah jadi protes. Mereka nuntut kita ke Organisasi Perdagangan Dunia, mereka kasih tekanan politik, sampai ada yang mulai ngancem lewat regulasi lingkungan. Jadi, di satu sisi kita mau maju, tapi di sisi lain, kita ditarik-tarik sama kepentingan raksasa yang nggak mau rugi. Beban ini makin kerasa di dalam negeri sendiri. Kita dipaksa buat bangun pabrik-pabrik raksasa dalam waktu singkat. Padahal, urusan teknologi dan kesiapan tenaga kerja kita itu nggak bisa instan. Gue ngelihat ini kayak kita dipaksa lari maraton padahal baru aja belajar jalan. Kalau kita salah langkah sedikit aja dalam mengelola industri ini, yang rugi bukan cuma kita, tapi rantai pasok energi hijau dunia bisa ikut macet total. Banyak orang mikir punya sumber daya alam melimpah itu berkah, tapi buat gue, di tahun 2025 ini, itu lebih kayak kutukan kalau kita nggak siap. Coba bayangin beban mental para pembuat kebijakan kita. Mereka harus nyimbangin antara keinginan rakyat yang mau untung sama tuntutan dunia yang mau barangnya cepat tersedia. Kalau kita plan, dunia bakal langsung nyari alternatif lain dan ninggalin kita dalam keadaan lingkungan yang udah telanjur rusak gara-gara tambang. Jadi jangan anggap nikel ini cuma soal jualan barang. Ini soal posisi kita yang lagi disandera oleh kebutuhan dunia. Kita nggak punya pilihan buat bilang bentar ya, kita istirahat dulu. Dunia nggak mau nunggu. Tekanan industri ini nyata banget, dan kalau Indonesia salah narasi atau salah eksekusi, dampaknya bakal berasa ke harga barang-barang elektronik di seluruh dunia. Kita lagi megang jantungnya industri masa depan, dan itu rasanya sesek banget. Sekarang coba kita geser dikit ke peta dunia. Kalian tahu kan posisi kita itu ada di tengah-tengah jalur perdagangan paling sibuk di bumi? Secara teori itu bagus buat dagang, tapi secara kenyataan itu bikin kita kayak rumah yang ada di tengah-tengah dua geng motor besar yang lagi berantem. Di satu sisi ada Amerika, di sisi lain ada Cina. Dua-duanya butuh Indonesia buat lewat, dan dua-duanya mau Indonesia ada di pihak mereka. Ini bukan posisi yang nyaman. Gue ngerasa tekanan ini makin kenceng karena dunia lagi nggak stabil. Perang di sana-sini bikin jalur laut kita, terutama Selat Malaka dan sekitarnya, jadi sangat krusial. Kalau jalur ini keganggu, ekonomi dunia bisa benar-benar macet. Masalahnya, kalau kita terlalu dekat ke Cina, Amerika bakal marah dan mungkin kasih sanksi atau tekanan ekonomi. Sebaliknya, kalau kita terlalu condong ke barat, investasi raksasa dari Cina bisa ditarik kapan aja.
Kita benar-benar lagi jalan di atas tali tipis. Tekanan ini bukan cuma soal milih teman, tapi soal menjaga stabilitas di kawasan kita sendiri, yaitu Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar di ASEAN, semua mata ngelihat ke kita. Kalau ada konflik di Laut Cina Selatan, atau masalah di negara tetangga, Indonesia yang diharapkan jadi polisi atau penengahnya. Tapi kalian tahu kan, jadi penengah itu capek banget. Kita harus keluar energi, waktu, dan biaya yang nggak sedikit cuma buat mastiin tetangga kita nggak pada ribut yang bisa mancing kekuatan besar masuk ke wilayah kita. Gue sering mikir, apakah kita benar-benar siap kalau tiba-tiba ketegangan ini meledak? Selama ini kita bangga sama politik luar negeri yang bebas aktif, tapi di dunia yang makin terbelah kayak sekarang, posisi netral itu makin susah. Kekuatan besar dunia mulai maksa kita buat milih. Mereka pakai segala cara, mulai dari tawaran bantuan dana, sampai tekanan militer secara halus lewat latihan-latihan perang di sekitar wilayah kita. Dampaknya kalau kita salah langkah di sini, itu ngeri banget. Bukan cuma soal hubungan diplomatik, tapi bisa nyerempet ke urusan kedaulatan. Kalau kita nggak kuat jaga wilayah laut kita yang luas banget itu, kapal-kapal asing bisa seenaknya lewat atau malah klaim wilayah kita. Tapi buat jaga itu semua, butuh biaya militer yang gede banget, padahal uangnya mungkin lebih dibutuhin buat urusan lain. Ini adalah dilema yang bikin pusing 7 keliling. Intinya, posisi strategis kita itu bukan cuma bonus di peta. Itu adalah tanggung jawab keamanan global yang ditaruh di pundak kita. Dunia butuh Indonesia buat tetap tenang dan jadi penyeimbang. Tapi kalian bayangin sendiri, seberapa kuat kita nahan tarikan dari dua raksasa ekonomi dunia itu. Kalau Indonesia oleng sedikit aja dan milih salah satu pihak secara ekstrim, keseimbangan dunia bisa langsung pecah dan kita yang bakal pertama kali kena ledakannya. Di mata lembaga global kayak IMF atau World Bank, Indonesia itu kayak anak tertua di antara negara-negara berkembang. Mereka ngelihat stabilitas ekonomi kita itu sebagai patokan. Kalau ekonomi Indonesia goyang, mereka takut efeknya bakal nular ke negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Ini yang gue sebut sebagai tekanan stabilitas. Tekanan ini makin kerasa pas dunia lagi dilanda ketidakpastian ekonomi kayak sekarang. Inflasi tinggi di mana-mana, harga pangan nggak stabil, dan mata uang banyak negara lagi hancur-hancuran. Di saat kayak gini, Indonesia dipaksa buat punya kebijakan moneter dan fiskal yang sempurna. Nggak boleh ada celah buat kesalahan. Kalau pemerintah kita salah ngatur suku bunga atau salah ngelola anggaran belanja, kepercayaan investor global bakal hilang dalam sekejap dan itu bisa memicu pelarian modal besar-besaran. Masalahnya, jaga stabilitas itu nggak gampang. Kalau kondisi di dalam negeri sendiri lagi banyak tantangan. Kita punya ratusan juta orang yang butuh makan, butuh kerjaan, dan butuh subsidi. Tapi di sisi lain, lembaga internasional selalu ngawasin kita. Mereka bakal protes kalau kita terlalu banyak kasih subsidi. Tapi rakyat bakal teriak kalau harga-harga naik. Kita kayak kejepit di antara aturan main global yang kaku sama realitas sosial di lapangan yang sangat dinamis. Gue ngelihat ini sebagai ujian kedewasaan buat sistem kita. Dunia menuntut kita buat punya institusi yang transparan, hukum yang pasti, dan pasar yang terbuka. Padahal kita tahu sendiri, ngerapihin birokrasi dan mentalitas sistem itu butuh waktu puluhan tahun, nggak bisa sehari jadi. Tapi dunia nggak peduli sama proses itu. Mereka mau hasilnya sekarang, karena kalau kita gagal jadi penyangga ekonomi yang stabil, kawasan Asia bisa ikut terseret ke dalam krisis. Kalian sadar nggak, kalau selama ini kita sering dibandingin sama negara-negara yang lagi krisis, itu tujuannya supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Tapi perbandingan itu sendiri adalah tekanan. Kita dituntut untuk selalu lebih baik dan lebih kuat dari yang lain. Beban buat jadi contoh sukses di tengah dunia yang lagi kacau itu berat banget, guys. Kita nggak boleh punya hari yang buruk, karena hari buruk bagi Indonesia bisa berarti sinyal bahaya buat pasar keuangan global. Jadi ketika orang bilang ekonomi Indonesia stabil, itu bukan pujian yang bikin kita bisa tidur nyenyak. Itu justru pengingat kalau kita lagi berdiri di ujung tanduk. Kita harus terus-terusan jaga keseimbangan, supaya nggak jatuh. Tekanan buat tetap stabil ini benar-benar menguras tenaga, karena sedikit aja ada isu kerusuhan atau ketidakpastian politik, dunia bakal langsung panik, dan dampaknya bakal balik lagi ke kantong kita masing-masing. Pernah nggak kalian dapat nilai bagus sekali, terus tiba-tiba orang tua dan guru kalian berekspektasi kalian bakal dapat peringkat 1 terus?
Itu tekanannya beda banget sama pas kalian masih jadi murid biasa. Nah, Indonesia sekarang lagi di posisi itu. Setelah sukses jadi tuan rumah acara-acara besar dunia dan ekonomi kita dianggap tahan banting, dunia mulai naruh ekspektasi yang tinggi banget ke kita. Reputasi kita lagi di atas, tapi itu justru bikin kita nggak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tekanan reputasi ini kerasa banget di forum-forum internasional. Indonesia diharapkan jadi suara buat negara-negara berkembang. Kita diminta buat mimpin agenda-agenda besar, mulai dari urusan kesehatan global sampai perubahan iklim. Tapi kalian tahu nggak sih, buat jaga reputasi itu butuh konsistensi. Kita nggak bisa ngomong A di forum dunia, tapi ngelakuin B di dalam negeri. Dunia sekarang lagi ngawasin setiap langkah kita lewat media sosial dan data yang terbuka lebar. Gue lihat ini sebagai beban moral yang berat kalau Indonesia ketahuan ngelanggar komitmen internasional. Misalnya soal perlindungan hutan atau hak asasi, reputasi yang dibangun susah payah itu bisa hancur dalam semalam. Dan di dunia modern, reputasi itu adalah mata uang. Begitu reputasi rusak, investor takut masuk, kerjasama dibatalin, dan kita bakal makin susah buat minjam dana buat pembangunan. Kita dipaksa buat jadi anak baik di mata dunia, meskipun itu kadang berlawanan dengan kepentingan jangka pendek kita. Selain itu, ada tekanan buat jadi negara yang lebih demokratis dan bersih. Lembaga-lembaga internasional selalu kasih rapor soal kemudahan bisnis, tingkat kepastian hukum, dan lain-lain. Setiap kali rapor kita turun, itu jadi berita besar di seluruh dunia. Kita nggak cuma bersaing soal produk, tapi bersaing soal image. Apakah Indonesia negara yang aman buat naruh uang? Apakah hukum di sini bisa dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus ngejar kita setiap hari. Reputasi ini juga bikin kita harus sering-sering tampil di panggung global. Kita harus ngirim bantuan kalau ada negara lain kena bencana, kita harus aktif di diplomasi damai, dan kita harus ikut campur di urusan yang mungkin nggak langsung ada hubungannya sama kita. Itu semua butuh biaya dan energi diplomasi yang luar biasa. Kita nggak bisa lagi jadi negara yang introvert atau cuma mikirin diri sendiri kalau mau tetap dianggap penting di mata dunia. Jadi, peran besar yang kita punya sekarang itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah beban ekspektasi yang harus kita bayar dengan konsistensi yang sangat melelahkan. Kita lagi diuji, apakah kita cuma jago di awal atau emang beneran punya mental buat jadi pemain besar. Salah langkah sedikit, reputasi kita bakal jadi bahan tertawaan dunia. Dan buat bangkit lagi, itu bakal butuh waktu yang jauh lebih lama. Pada akhirnya, cerita tentang Indonesia ini masih sangat jauh dari kata tamat. Kita belum menang, kita belum sukses, kita baru aja mulai masuk ke babak yang paling berat. Dunia emang lagi khawatir kalau Indonesia salah langkah, tapi seharusnya yang paling khawatir itu adalah kita sendiri. Karena di panggung global ini, nggak ada jaring pengaman. Kalau kita jatuh sendirian. Sementara dunia cuma bakal nyari pengganti yang baru. Masa depan itu masih menggantung, dan jujur, gue pun nggak tahu gimana akhirnya